Tadinya gue itu nggak ada kepikiran untuk beli MacBook Air M4 karena gue pengen tambah lagi Mac Mini M4 aja. Kita butuhnya itu nambahin di setup meja editor satu lagi yang di ruangan editor sana kan ada dua, satunya itu masih Windows, satu lagi pakai Mac Mini M4 Pro. Nah yang PC Windows itu pengen diganti ke Mac Mini M4 biasa aja karena secara kebutuhan gak berat-berat banget, cuma untuk edit-edit video vertikal aja. Nah PC Windows itu sebenarnya kuat sih, cuma pengen jadiin macOS semua aja sih ekosistemnya ya. Tapi ternyata harga Mac Mini pas gue cek kemarin di bulan April 2026 itu nggak masuk akal ya, di 15 jutaan sampai 17 jutaan. Sementara gue dapat MacBook Air M4 itu di 14,4 juta. Itu sangat-sangat gak masuk akal karena normal price-nya MacBook Air M4 itu lebih mahal dibanding Mac Mini M4. Sebagai konteks, Mac Mini M4 itu waktu gue beli harganya cuma di 10 jutaan aja, dan itu harga normalnya emang di sekitar 9 sampai 10 juta. Jadi kalau harganya sekarang dia itu 15 sampai 17 juta itu udah naiknya jauh banget ya. Faktornya itu satu ya, kalau gue research kenapa Mac Mini M4 itu langka, karena orang-orang pada beli Mac Mini M4 untuk dijadiin AI agent. Karena Mac Mini ini tuh konsumsi dayanya kecil banget, jadi dia itu bisa running si AI agent ini 24 jam nonstop. So secara biaya listrik akan lebih murah dibanding PC lain. So dengan kondisi kayak gini berarti MacBook Air M4 udah jauh lebih worth it dibanding Mac Mini M4. Waktu itu ya April 2026 pas gue beli MacBook Air M4 ya worth it banget. Tapi per gue nulis konten ini bulan Mei 2026, harga MacBook Air M4 itu unit iBox di 15,9 juta, masih normal harganya. Tapi stoknya itu cuma ada di offline store Bandung aja, jadi udah nggak ada online-nya. Kalau gue cek di online marketplace juga udah susah dapetinnya, ada harga 20 jutaan, dan itu udah seharga MacBook Air M5 ya. Jadi mending beli M5 aja kalau gitu ya sekalian. Nah kalau MacBook Air M4 ini sebenarnya harganya naik itu karena Apple bilang udah nggak produksi lagi ya, karena fokusnya itu ke yang MacBook Neo sama yang M5-nya dia. Ditambah lagi kondisi global sekarang lagi nggak nentu ya, lagi susah juga, harga minyak gak stabil, terus komponen-komponen PC juga dipakein untuk AI ya. Kalau soal dolar ke rupiah sih itu pasti nggak ngaruh ya. Kita kan tinggal di desa, jadi nggak mungkin itu. Alasan kenapa mau nambah device tadi udah disinggung sedikit sebenarnya di awal ya. Rencananya emang nggak ada kepikiran untuk beli laptop karena memang nggak dipakai untuk mobile, dipakainya untuk di studio aja. Ternyata setelah punya si MacBook Air M4 ini jauh lebih kepake dibanding nggak punya. Iyalah ya. Gue jadi lebih sering pakai keluar-keluar, gue lebih sering bawa si laptop ini juga, bisa ngetik-ngetik dadakan di luar studio gitu ya. Jadi ada kegiatan tambahan aja, nggak suntuk gitu di studio doang. Dan kebetulan juga kemarin pas ada trip Belitung, jadi ya ini makin kepake lagi. Jadi buat gua keluar ya untuk buka Notion, buka kerjaan-kerjaan di Notion gua, content plan, terus bikin script juga. Backup video waktu lagi di Belitung kemarin juga itu penting banget ya. Gue bisa colokin SD card dari kamera ke laptop, terus gue copy ke SSD, dan ya itu emang fungsinya laptop dipakai mobile lebih enak. Walaupun Mac Mini sebenarnya bisa juga, dan gue pernah ngelakuin itu gitu, tapi lebih banyak aja persiapan dan lebih banyak aksesoris yang perlu dibawa. Kalau di MacBook gue cuma butuh bawa pertama sleeve aja sih, ya itu udah wajib. Gue bisa masukin sleeve sama laptopnya juga ke dalam tote bag gue. Sleeve ini fungsinya supaya nggak lecet-lecet aja. Ini sleeve UAG Civilian namanya yang gue pakai. Luarnya abu-abu, dalamnya orange, dan ada satu kompartemen untuk kita bisa taruh kabel. Untuk adapter gue bawa satu ini aja, dan gue taruhnya itu di tas. Jadi kalau sewaktu-waktu gue butuh gue keluarin. Dan gue kalau traveling emang selalu bawa adapter ini aja karena udah multifungsi banget ya. Gue nggak pernah bawa adapter asli si MacBook ini. Gue selalu tinggalin aja di studio. Gue lebih sering pakai si Function Dash Pro 140 watt ini yang punya 4 port sekaligus, ada 3 Type-C dan 1 USB-A. Total daya yang keluar itu bisa sampai 140 watt ya. USB-C 1 dan 2-nya bisa sampai di 140 watt kalau dipakai setengah-setengah 70-70. USB-C 3 ini maksimal di 30 watt dan USB-A itu maksimal di 22,5 watt. Kalau bingung tinggal lihat aja di layarnya ini, ada detail indikator berapa watt outputnya, masing-masing portnya juga ada jadi kelihatan jelas ya. Tinggal dikontrol aja pakai tab button yang ada di sini, kita bisa lihat semua indikatornya. Jujur aja untuk traveling ya, karena kita bawa banyak gadget, itu sangat kepake. Gue punya HP ada 2, terus ada baterai kamera juga yang harus di-charge, terus ada laptop juga yang harus di-charge. Jadi ya satu adapter ini aja udah bisa 4 device sekaligus. Daripada bawa adapter banyak-banyak gak efisien, dan power socket di tembok juga itu kan terbatas ya. Jadi ya lebih enak aja bawa satu adapter yang punya
output maksimal itu gede. Dan kerennya lagi dia itu udah otomatis bisa nyesuaiin device mana yang udah support fast charging, jadi wattnya itu akan nyesuaiin sama kebutuhan device-nya tersebut. Mau disiksa segimanapun juga tetap aman suhunya karena emang udah ada teknologi temperatur control dalamnya. Desainnya cakep, compact banget ya buat adapter yang bisa support sampai 140 watt, makanya adapter ini juga dapat Red Dot Winner 2026. Wajib banget buat kalian yang emang suka traveling atau sebatas butuh mobile dalam kota juga punya banyak device. Nah, cukup bawa satu adapter ini aja. Nah, jadi itu adalah aksesori yang gue bawa kalau misalnya gue bawa MacBook. Sangat-sangat simple karena emang udah all in di dalam satu si MacBooknya ini. Beda halnya kalau gue mau setup Mac mini di luar, sebenarnya bukan yang utama fungsi seperti itu, tapi bisa dan banyak orang juga yang melakukan hal itu ya. Yang jelas kalau misalnya bawa Mac mini ini secara mobile, harus nemuin colokan listrik dulu karena dia nggak ada baterainya. Terus butuh display, itu adalah hal yang wajib juga. Gue saranin beli monitor portable, colok Type-C aja dia udah nyala, jadi nggak perlu ada extra power adapter lagi kayak monitor gede kayak gini ya. Terus perlu keyboard, perlu mouse juga, jangan sampai ketinggalan. Atau kalian bisa cek konten ini supaya lebih simple setupnya. Pakai Mac mini dikombin sama iPad itu jadi hal yang keren juga ternyata. Lebih simple dan lebih gampang lah persiapannya gitu ya. Tapi ya itu hal yang bisa dilakuin gitu. Dan memang powerful banget sih Mac mini dibikin kayak gitu ya. Kalau buat gue pribadi, hal yang paling repot untuk bawa Mac mini keluar itu adalah setup kabelnya sih ya. Karena kabelnya itu kan cuma dapat satu nih, kabelnya dia doang. Kalau gue mau bawa dia keluar, otomatis gue harus copotin semua kabel yang ada di setup ini untuk dapetin kabelnya dia. Karena udah gue routing sedemikian rupa. Jadi ya repot aja untuk gue rerouting lagi kabel-kabel yang ada di belakang sini. Kalau misalnya dia bisa nyala pakai Type-C aja, itu menurut gue mantep sih, jadi nggak perlu pakai kabel bawaannya gitu. Nah, kalau aksesoris si Mac mini di setup meja kerja gue sih cuma ada satu docking ini aja yang wajib dipakai juga, karena untuk nambahin port USB-A gue colokin ada 2 dongle di situ untuk mouse sama untuk keyboard. Dan gue butuh juga untuk slot SD card, ada micro SD sama SD card reader. Nah, kalau MacBook di setup gue itu belum gimana-gimana karena belum disiapin seproper mungkin. Justru yang tadinya awalnya pengen di standby di setup ruang editor malah jadi lebih sering dibawa-bawa mobile karena ya ini laptop gitu ya. Ini satu hal yang sangat penting banget kalau kalian punya MacBook, itu siapin monitor yang support sama Type-C display dan power delivery juga. Jadi kabelnya itu nggak repot lah untuk setupnya, tinggal colok satu kabel itu aja, displaynya nyala dan MacBooknya juga kecas gitu. Dan siapin keyboard sama mouse itu udah wajib lah di setup meja kerja ya. Atau kalau mau pakai keyboard sama trackpadnya si MacBook juga nggak apa, udah nyaman banget. Jadi memang secara flexibility ya MacBook jauh lebih menang lah dibanding si Mac mini M4 karena memang tujuannya itu untuk mobile. Tapi memang secara harga ya, secara harga normal ada selisih 5-6 juta yang harus kita bayar untuk dapetin flexibility tersebut. Kalau kebutuhannya cuma untuk bikin setup di rumah doang dengan selisih segitu, ya tentu Mac mini akan lebih worth it karena kita bisa adjust lagi selisih 5-6 jutanya itu untuk mau pakai display yang kayak gimana, mau pakai keyboard, mau pakai mouse yang kayak gimana gitu. Namun dengan kondisi sekarang harga Mac mini yang tidak masuk akal dan kebetulan gue dapet harganya MacBook Air M4 ini sangat under value, ya gue nggak pikir-pikir untuk sikat si MacBook Air M4 ini kemarin. Next question is Mac mini M4 dengan MacBook Air M4 mana yang lebih powerful ya? Sama-sama M4 chip, ada 10 core prosesor, tapi yang jadi pembeda ada di GPU-nya. Gue punya MacBook Air M4 ini, core GPU-nya cuma di 8, sementara Mac mini M4 itu di 10 core GPU-nya. Hasil di benchmark pakai Geekbench, poin di GPU-nya itu emang beda banget sih ya, sekitar 7.000-an poin. Untuk CPU-nya itu nggak terlalu beda jauh, multi-core dan single core-nya, tapi memang tetap lebih unggul si Mac mini M4. Jujur gue impress banget sama performance-nya si Mac mini M4 karena ini barang udah dari Desember 2024, jauh lebih lama pemakaiannya, dan ini udah disiksa banget dari mulai untuk edit video 4K 10-bit 422 pakai tiap hari, nggak pernah gua shutdown, ini selalu sleep mode aja, dan gua pakai kerja tiap hari, literally tiap hari, dan sampai sekarang ini kondisinya masih ngebut banget. Berbanding dengan MacBook Air M4 ini pemakaian dari April 2026, ternyata ya performance-nya masih lebih bagus Mac mini M4 ya. Dan secara nilai benchmark juga ini ada beda di MacBook Air M4 antara powernya dicolok sama enggak, ada selisih sedikit lah untuk poin benchmarknya. Secara performance untuk gua ekspor foto RAW 100 pieces juga itu beda, tentunya lebih cepat di Mac mini M4, dan untuk render video 4K 10-bit 422 di DaVinci Resolve juga itu beda waktunya, lebih cepat Mac mini M4. Buat performa pakai hari-hari sih sebenarnya gue nggak menemukan perbedaan yang signifikan, terutama gue lebih concern itu di bagian multitasking. Kalau gue buka banyak aplikasi, buka banyak window, itu yang penting tetap lancar, dan gue tidak menemukan kendala di kedua device ini. Dan yang tadi gue bilang sebenarnya kebutuhan utamanya si MacBook Air M4 ini untuk
edit video vertikal aja, jadi nggak terlalu berat kayak video horizontal yang terlalu banyak footage dan terlalu banyak layering. Harapannya emang nggak butuh performance yang gimana-gimana gitu, karena kalau misalnya untuk video horizontal panjang kita lebih pakai Mac Mini M4 Pro. Ya, jadi itu dia untuk perbedaan secara performance antara Mac Mini M4 sama MacBook Air M4. Ya tentu ini akan jadi perdebatan kalau misalnya kalian emang ngitung banget antara spek sama harganya. Ya tadi gue ada mention, walaupun pakai itu sama-sama pakai M4 chip, tapi ternyata ada perbedaan jumlah core di bagian GPU-nya. Kalau kita mau upgrade si MacBook Air M4 pakai yang 10-10 jumlah core-nya antara CPU dan GPU, itu juga akan nambah si storage-nya jadi 512, jadi dia itu nggak ada varian 256, dan itu harganya udah jadi 21 jutaan. Ini harga resmi waktu rilis ya, kalau sekarang harganya udah nggak masuk akal juga sih ya. Jadi mending cari yang M5 aja sih menurut gue. Jadi memang kalau ngomongin soal base model dan kalian emang cari performance banget, performance-nya bagus, harganya super duper murah, ya cari Mac Mini M4 aja. Dengan kondisi kebutuhan kalian itu emang nggak dipakai mobile ya, untuk di setup desktop aja, karena ya jujur sih worth it banget sih Mac Mini M4. Ini adalah device Apple terbaik menurut gue sepanjang gue punya Apple produk. Tapi kalau kalian banyak skenario untuk keluar rumah, keluar studio, keluar kantor, lebih banyak aktivitas mobile, dan aktivitas mobile itu butuh laptop, ya tentu MacBook Air M4 lah jawabannya. Sebenarnya gue kemarin ada kepikiran beli yang M2 juga. Kalau beli Neo tuh nggak mungkin, nggak akan cukup untuk kebutuhannya kayak nanggung. Kalau M2 cari second juga itu harganya masih 10-11, tapi karena kemarin gue dapet RM4 baru ini harga 14 juta ya, jadi gue sikat si RM4 ini sih, harganya sangat mantap sekali. Jadi itu dia yang bisa gue ceritain soal dua device Mac ini, Mac Mini M4 dengan MacBook Air M4. Beserta tadi udah gue jelasin juga aksesoris yang gue pakai. Mungkin kalian tertarik sama aksesoris tersebut dan mungkin kepake juga sama kalian. Gue udah taruh linknya di description box sama di tag produk juga. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.